Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Prihatina Hikmasari. Biasa anak-anak memanggil saya Bu Hikmah. Biasanya saya mengajar di SMA Negeri 8 Semarang sebagai guru matematika di kelas 10 dan kelas 11. Saat ini saya mendapat kesempatan pertama. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan laporan hari ini. Mohon izin Bu Ani untuk menyampaikan. Sebelum itu saya ucapkan selamat hari guru pada teman-teman yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang guru. Semoga kedepannya hidupnya menjadi berkah dan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Baik, saya mulai. Untuk latar belakang kegiatan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Yang pertama adalah harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, di dalamnya yaitu ASN dan P3K, untuk menunjukkan perilaku yang profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Core value ASN yang diharapkan yaitu berakhlak, terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai guru matematika, orientasi pengenalan nilai dan etika di SMA Negeri 8 Semarang sangat penting untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas dan fungsi, serta etika dan nilai-nilai jabatan yang harus dipegang oleh seorang P3K. Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, serta etika yang berlaku di instansi pemerintah. Tujuannya, peserta diharapkan mampu mengintegrasikan core value ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Waktu dan tempat yang telah kita laksanakan yaitu terbagi menjadi dua agenda. Agenda yang pertama yaitu kita telah melaksanakan Zoom meeting, yaitu melalui dipandu oleh LMS, yaitu pada tanggal 18 November sampai dengan 20 November yang bertempat di sekolah kita masing-masing di SMA Negeri 8 Semarang. Kemudian yang kedua adalah kegiatan mentoring dan seminar yang dilaksanakan di SMA Negeri 14 pada tanggal 21 November sampai dengan 28 November. Selanjutnya, saya akan menyampaikan visi dan misi SMA Negeri 8 Semarang, di mana visinya terwujudnya sekolah ramah anak untuk membentuk profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Misinya untuk mewujudkan visi tersebut diantaranya ada 3. Yang pertama, mewujudkan sekolah yang ramah anak, mewujudkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga, mewujudkan manusia berwawasan lingkungan. Demikian adalah struktur organisasi SMA Negeri 8 Semarang yang terbagi menjadi 2, yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, serta koordinator dan staf. Kepala dan wakil kepala sekolah, yaitu kepala sekolah mengelola kebijakan, sedangkan wakil kepala sekolah terbagi menjadi 4, yaitu mengelola kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarana prasarana. Sedangkan koordinator dan staf di antaranya ada koordinator pengembangan mutu, guru mata pelajaran, staf tata usaha, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, satpam, dan staf kebersihan. Berikut ini adalah struktur organisasinya dari kepala sekolah sampai dengan siswa. Selanjutnya, di dalam mencapai visi dan misi di SMA Negeri 8 Semarang, di sekolah kami mempunyai beberapa program strategis, diantaranya ada Bu Hartati, yaitu budaya hari-hari tanpa plastik, si Membler, aksi memakai tumbler,
Kemudian yang ketiga si Jum Segar, aksi Jumat Sehat dan Segar. Dan yang terakhir yaitu program baru Semandela Menyapa, membangun karakter nyaman dalam pembelajaran dan pengawasan program. Nah, selanjutnya rencana hasil kerja P3K yang telah kami rancang. Yang pertama adalah tentang pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, yaitu menyusun rencana pembelajaran dan menyampaikan materi sesuai kurikulum serta mengevaluasi hasil belajar siswa melalui asesmen ataupun tugas. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena pada bagian ini kami, maksud saya mendapatkan kombel disiplin positif, maka dalam peningkatan kualitas pembelajaran ini saya menerapkan disiplin positif dalam kelas, yaitu menyusun metode pembelajaran yang mengelola perilaku dan membantu anak dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka, belajar untuk bertanggung jawab dan mengembangkan keterampilan sosial serta emosional yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kompetensi, di mana rencana hasil kerja yang ini diperlukan partisipasi dalam pelatihan seminar, praktik baik melalui kombel dan PMM. Yang keempat adalah tugas tambahan saya sebagai wali kelas, yaitu di kelas 10-2, di mana keterampilan dalam mengelola kelas, memecahkan masalah, dan mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Berikut adalah tabel RHK Kepala SMA Negeri 8 Semarang yang saya cantumkan, yaitu ada 3. Yang pertama, mewujudkan sekolah yang ramah anak. Yang kedua, mewujudkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, mewujudkan manusia berwawasan lingkungan sesuai dengan program Adiwiyata yang telah saya sampaikan tadi sedikit di depan mengenai program statistiknya. Selanjutnya, nah ini adalah rencana hasil kerja untuk 1 tahun ke depan, yaitu yang pertama tentang terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada KOSP, di mana kegiatan dan tahapannya yaitu yang pertama menyusun rencana pembelajaran, kemudian menyampaikan materi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Outputnya ini, bukti dukungnya berupa RPP, dalam hal ini ada modul ajar, ATP, dan lain sebagainya. Penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, di mana dapat menyampaikan materi secara objektif dan adil, serta kompeten mengajar dengan metode yang terstruktur dan efektif. Kemudian yang kedua adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Di sini ada 2 yang saya terapkan dokumen pengembangnya, yaitu berupa aksi nyata di PMM yang pertama, di mana bukti nyatanya nanti berupa sertifikat aksi nyata, dan yang kedua adalah mengikuti seminar atau webinar di kombel di PMM ataupun di luar PMM, di mana nilai-nilai berakhlaknya yaitu adalah loyal dan adaptif. Nah, pada penutupnya, simpulan pada kegiatan orientasi P3K yaitu terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Peserta berhasil memahami nilai dan etika instansi pemerintah serta dapat menjelaskan visi, misi, dan kebijakan sekolah. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Ani, kritik dan saran, atau pertanyaan dari teman-teman mengenai materi yang saya sampaikan. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Saya dari SMA
PDW 7 Semarang. Nama saya Bu Agustina Ismiati. Izin bertanya Bu Hikmah terkait Iya. dengan apa yang sudah dipresentasikan tadi. Yang pertama itu jelaskan tadi secara singkat dan jelas mengenai program strategis yang telah Anda sampaikan, bagaimana dukungan warga sekolah termasuk pembiasaan perilaku peserta didik di sekolah. Oh ya, Terima kasih. yang Bu Hartatik tadi ya. Yang ini ya Bu. Ya, ini sebenarnya program ini sudah berlangsung lama, sudah menjadi pembiasaan anak-anak. Ini untuk Bu Hartatik itu singkatannya Budaya Hari-Hari Tanpa Plastik, sama si Membler aksi memakai tumbler. Itu anak-anak dibiasakan untuk membawa bekal untuk mengurangi penggunaan plastik, di mana pihak sekolah bekerja sama dengan koperasi dan kantin sekolah untuk mengurangi penggunaan plastik di kantin, sehingga bisa mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila dalam tutur kata saya ada yang salah, ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih karena hari ini Bapak Ibu sudah melaksanakan presentasi seminar mentoring P3K untuk RHK dan laporan dengan sangat baik. Nah, saya menyampaikan sangat baik itu karena memang dilihat dari indikator bahwa Bapak Ibu sudah bisa menggunakan kalimat-kalimat yang efektif ya. Kalimat efektif itu kalimat yang sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak berbelit-belit gitu ya. Karena kadang ada orang yang pinter, saking pinternya gitu ya, itu mau menyampaikan sesuatu, jadi yang ingin disampaikan itu A, tetapi dia itu muter-muter dulu gitu ya. Jadi pendengarnya itu biar pada bingung padahal nanti tujuannya ke sini. Ya kalau pendengarnya itu semuanya setara dengan dia, oke ya. Tetapi karena kita itu nanti juga akan menghadapi siswa-siswi yang kita didik, sehingga memang guru itu harus menggunakan kalimat efektif. Sesuatu yang rumit, bagaimana sebisa mungkin kita sederhanakan, pakai kalimat yang sederhana supaya nanti siswa kita yang heterogen itu juga memahami apa yang kita mau ya. Apalagi mapel-mapel Bapak Ibu tadi juga matematika, kimia, seni budaya. Nah, itu orang yang tidak paham seni budaya itu ya tetap butuh disederhanakan untuk kalimatnya ya, sehingga nanti siswa lebih mudah memahami. Kemudian juga PPT yang ditampilkan bagus ya, meskipun materinya kan hampir sama ya, kalau format memang sama ya, tapi kan tetap di dalamnya itu ada perbedaan. Kita bisa melihat bahwa oh ini meskipun satu sekolah ya tetap garape dewe-dewe gitu ya. Kita kan tahu murid itu tirunan apa ora, ini hasil orisinil pemikiran sendiri atau tidak, kita sebagai guru akan tahu. Cuma mungkin nanti kalau kita PPT kepada siswa, tentu daya tarik PPT-nya harus diperkuat ya, ditambahkan dengan gambar biasanya, dan karena PPT itu poin-poin ya, PowerPoint yang punya poin ya, poin-poin yang punya power gitu ya, sehingga memang kalimat yang dimunculkan itu kalimat-kalimat atau kata-kata yang pokok, sehingga nanti itu lebih bisa diserap oleh anak, penjelasannya baru kita tambahkan. Dan tadi sudah bagus ya. Nah, kemudian juga penguasaan materi.